dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah bersama. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara, bila saya dan saudara saat ini yang sudah membaca dan saat ini akan merenungkan bersama, jadi kembali saudara, kita boleh melanjutkan apa yang sudah kita lalui dari waktu ke waktu dari bagian Roma ini. Di sini kembali Rasul Paulus mengungkapkan satu bagian yang menjadi pertanyaan. Jadi bagaimana? Adakah kita ini mempunyai kelebihan daripada yang lain, saudara? Di sini sebetulnya hanya mengingatkan saya, ternyata, saudara, yang dulu mempunyai pengalaman terkadang melihat orang lain itu lebih rendah, mungkin tidak sama warna kulit, mungkin pendidikannya lebih tinggi dan sebagainya, saudara. Ternyata saya juga sama seperti mereka ini yang dulu pernah saya anggap lebih rendah, bahwa saya orang berdosa. Di hadapan Tuhan, saya tidak lebih baik daripada mereka juga, saudara. Sehingga di sini saudara, kita melihat satu bentuk di dalam kesombongan kelompok yang beragama Yahudi ini, saudara, yang memang menerima hukum Taurat melalui perjanjian lama itu, ternyata oleh Paulus dibukakan, kamu juga sebetulnya sama aja. Kamu yang berdoa di pinggir jalan, yang menyaksikan memberi sedekah, sebetulnya apa yang kamu lakukan itu tidak akan memberikan kepada kamu satu keselamatan. Lebih-lebih jika dilihat sebetulnya apa yang kamu lakukan itu ternyata tidak diisi dari apa yang ada di dalam dirimu, saudara. Kembali di sini, saudara, seringkali saya juga kembali harus berubah. Melihat orang lain yang dulunya seolah-olah merasa lebih tinggi, nanti sama seperti ini diberikan kesempatan untuk membagi firman Tuhan, saudara, diberikan kesempatan untuk melayani, saudara. Kalau kita tidak waspada, setelah saya dan saudara terus akhirnya melalui kebiasaan itu, istilahnya bisa semua deh. Bisa kalau kita suatu saat dilupakan dan tidak dihargai, sakit hati. Sakit hati. Tidak diperhatikan, sakit hati. Bahkan merasa saya sudah bisa semuanya. Hingga jikalau saya dan saudara ada yang tidak cocok, ya udah, saya bisa mulai sendiri kok. Tapi kembali di sini, saudara, sebetulnya saya dan saudara dilihat untuk boleh belajar menghambakan diri itu memang satu bagian sebagai orang Kristen yang sudah diampuni. Sehingga kembali apapun yang menjadi alasan mereka orang Yahudi, mereka menerima hukum Taurat, seolah-olah mereka memiliki keistimewaan, tetapi sebetulnya mereka di hadapan Tuhan adalah manusia yang berdosa. Demikian juga orang Yunani yang begitu pandai-pandai. Kepandaian mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya. Sehingga kembali di sini ada satu konteks yang memang baiknya saya, baiknya saudara, pandainya kita, dari kasta mana dan kedudukan mana, saudara, tidak akan memberikan satu prioritas untuk diselamatkan. Karena saya dan saudara dan mereka semua sudah ada di dalam dosa. Dan lebih jelas dikatakan di situ oleh Rasul Paulus, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bukan hanya mereka, saudara. Jikalau saya melihat diri saya sendiri, apakah saya benar? Apakah saudara di sini
ada yang merasa bahwa hidup saudara itu benar, saudara. Tidak ada. Kecuali kalau saudara berbohong, kalau kita berbohong. Hidup saya dan hidup saudara itu sebetulnya tidak benar di hadapan Tuhan. Bahkan tak kalah saat ini pun kita sudah menjadi orang Kristen. Pergumulan untuk hidup di dalam kebenaran itu seringkali kita abaikan. Karena kita ingin mengejar sesuatu yang kita inginkan. Sehingga biarlah kebenaran itu kita singkirkan dulu, asal yang saya dan saudara mau kejar, meskipun di dalam jalan yang tidak benar, kita lakukan. Sehingga kembali firman Tuhan itu tetap cocok bagi saya, tetap cocok bagi saudara. Tidak ada yang benar. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kembali saudara, saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah benar saya ini mencari Allah? Apakah benar sebetulnya saudara saat ini juga mencari Allah? Apakah benar saudara? Apakah mereka saat ini yang ada di pelayanan-pelayanan juga sebetulnya mencari Allah? Firman Tuhan berkata Allah itu begitu dekat dengan saya, begitu dekat dengan saudara, hanya sejauh doa. Dan Allah sudah memberikan firman-Nya kepada saya, kepada saudara, dan kepada mereka yang ada di perjanjian lama. Jika memang saya benar-benar istilahnya mencari Allah, Allah itu sudah berkenan saya temukan, saudara. Allah itu sudah berkenan saudara temukan. Kalau saya sudah menemukan Allah, pertanyaannya yang harus saya jawab, yang saudara harus saudara jawab, kita kemanakan? Allah yang katanya kita cari, yang Allah katanya kita sembah, yang Allah katanya kita layani itu, dari hari ke hari, saya lihat kehidupan saya sendiri, saudara lihat kehidupan saudara sendiri, kita kemanakan itu Allah? Yang dengan firman-Nya sudah diberikan kepada saya dan kepada saudara. Sehingga benarkah saya dan saudara mencari Allah? Dikatakan firman Tuhan tidak. Tidak, saudara. Tapi hanya Allah sebetulnya yang di dalam anugerahnya itu membawa saya, membawa saudara untuk datang. Jadi kembali, jikalau saya dan saudara saat ini ada di dalam anugerah Tuhan, ada di dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan, bukan karena saya mencari Allah dan saya bisa temukan Allah, tetapi Allah di dalam anugerahnya itu sudah membawa saya dan saudara untuk menerima anugerah keselamatan. Sehingga kembali sebetulnya saudara, manusia yang berdosa seperti saya dan saudara tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kemauan yang sungguh untuk mencari Allah. Dan jika saya dan saudara melihat apa yang Tuhan Yesus katakan juga di dalam Lukas 19 ayat ke-10, di situ dikatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, dan salah satunya saya yang hilang, dan salah satunya adalah saudara yang hilang. Tetapi kembali pertanyaan itu harus masuk kepada diri saya. Kalau saya sudah mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bagaimana hidup saya? Bagaimana hidup saudara? Karena kembali saudara, nanti saya dan saudara akan begitu menyia-nyiakan waktu di dalam Tuhan, jikalau setelah Tuhan Yesus dengan anugerahnya memberikan satu berkat kepada saya dan kepada saudara, kita kemanakan itu? Kita kemanakan itu? Sehingga kembali sebetulnya anak manusia itu datang untuk mencari saya, untuk mencari saudara. Bukan saudara, bukan saya yang mencari dia. Kita tidak, saudara, memiliki kerinduan itu yang tulus. Buktinya kembali dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari persekutuan ke persekutuan, saudara. Di manakah hati saya, di manakah hati saudara? Sehingga kembali di sini saya hanya diingatkan, dan biarlah ini juga boleh mendorong saudara. Jikalau kita sudah ada di dalam keselamatan, saudara,